menyerahkan mereka. Padahal dibunuh, tapi tidak ada bukti, dibebaskan. Lalu ditutup. Fa'aqalahu Rasulullah bin Indih. Akhirnya Rasul menebus dia itu dari dirinya sendiri. Karena terjadi ini kasihan, akhirnya Nabi membayar dia. Jadi yang bayar dia bukan Yahudi, karena terbunuh. Yang bunuh terbunuh jelas. Tapi siapa yang membunuh? Karena dalam Islam kan, kalau orang membunuh, maka ketahuan pembunuhnya qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi, terus diwajibkan ada hukuman qisas. Tapi kalau nggak jadi qisas, maka bisa bayar dia itu denda. Dendanya berapa? 100 ekor unta. 100 ekor unta. Lalu apa? Keluarga yang terbunuh memaafkan. Ternyata yang membunuh minta maaf sama keluarga yang terbunuh, kata keluarganya sudah saya maafin. Nah, ketika dimaafkan bayar 100 unta, namanya dia. Dia ini dibayar oleh keluarga. Sementara yang keluarga yang membunuh, tapi siapa yang bunuh nggak tahu kan. Tapi nanti kepikirkan Yahudi tapi tetap nggak bisa apa diberikan hukuman karena memang tidak ada bukti yang jelas. Tapi Nabi membayar. Subhanallah. Memang Nabi itu luar biasa. Itu karena An-Nabi aula bil mu'minin, Nabi itu lebih berhak terhadap orang mukmin. Nabi Muhammad SAW langsung bayarnya 100 ekor unta. Salah satunya ada unta yang indah, yang merah-merah. Unta itu akhirnya siapa? Sahal, yaitu Sahal si bapaknya injek kakinya berat sama nyenggol si Huwaisah dan Muhaisah. Maksudnya apa? Nyenggol-nyenggol kekirangan dapat apa? Dia 100 ekor unta, salah satunya untanya indah digoyang kaki. Maksudnya apa? Gembira sekali dapat lihat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di sini kisah yang cukup panjang. Hikmah hadis sebagai penutup keadilan Rasulullah walaupun terhadap orang Yahudi. Itulah kebencian tidak membuat Rasulullah tidak berlaku. Yang kedua, penuduh harus mendatangkan bukti dengan jelas. Penuduh harus memberikan bukti yang jelas walaupun terhadap musuh Islam, walaupun terhadap Yahudi. Bahkan pada dasarnya orang itu tidak melakukan keburukan sehingga terbukti keburukannya. Jadi pada al-mu'min mu'taman pada dasarnya, apalagi orang Islam. Sebenarnya di situ kemungkinan terbunuh, tapi karena nggak kelihatan itu udah hukum lain. Karena apa? Begitu kita nggak boleh meragukan, mencurigai orang. Misalkan dia datang, wah, jangan-jangan dia datang ke sini ini gara-gara urusan pilkada. Ada urusan, mau dia pokoknya selama dia datang ke majelis hukumi baik. Jangan kita hukumi apa? Pada dasarnya orang Muslim itu apa? Baik. Pada dasarnya orang itu kita hukumi yang terlihat sebelum ada tanda-tanda. Kecuali dia ngomong, Pak, saya datang ke sini karena memang sebentar lagi ada pemilihan apa? RW atau lurah atau caleg, maka saya datang supaya dipilih. Itu ketahuan. Tapi kalau enggak, dia datang udah baik, jangan ganti. Atau cuma kalau ada nggak usah pakai apa? Nafsirkan, walaupun kemungkinannya ada, tapi tetap pada dasar orang Muslim itu dihukumi dengan apa? Baik. Itu yang harus ada. Antum ketemu sama orang Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jangan sholat. Ngapain sholat? Singkirin orang yang orang. Ketemu orang Muslim, udah Muslim. Ketemu orang Muslim, bagus. Makanya Imam Ibnu Hibban mengatakan, semua orang Muslim kalau ketemu anda dan dulu kelihatan tanda-tanda tidak baiknya, berprasangka baik sama orang. Selesai. Itu yang harus kita apa? Gak pernah nongol di rumah kita silaturahmi. Jangan ada mau ini mengutang. Maunya silaturahmi. Enggak, paling jangan sahabat. Udah antum dia datang ngobrol, udah nggak usah pakai apa. Itu kadang-kadang kita setan masuk. Padahal dia Yahudi di kampungnya terbunuh, nggak ada orang lain. Tapi Nabi bilang, kalau belum ada bukti, udah jangan kenain
jangan ada hukum, nggak ada bukti, selesai. Sama Yahudi Pak, apalagi kita sama Muslim. Kadang-kadang kita udah seudon duluan. Atau jangan-jangan karena perkat. Jangan-jangan ini sesuatu yang apa? Ini buruk apa? Sesuatu yang buruk. Memang maaf kata ulama, orang yang hatinya bersih, baik, pasti berprasangka baik dan bersih selalu sama orang. Karena yang ada di hatinya baik. Jangan kata Masya Allah. Biasanya kadang-kadang kita sibuk, alhamdulillah sekarang bisa ada kesempatan. Itu yang baik hatinya. Tapi kalau hatinya tak baik, mereka dia ngomong datang, paling ada hajat. Kemarin lagi senang nggak ngomong, lagi susah baru ngomong. Nah, hajat jelek. Arti kata para ulama, siapa yang suka suudon sama orang, berarti hatinya penuh apa? Tapi kalau hatinya baik, pasti omongannya baik, sangkaannya baik. Itu kalau kata para ulama, sampah itu bau. Kenapa? Karena tumpukan kotoran. Hati kalau tumpukan kotoran, yang keluar bau terus. Bau terus, jelek terus. Kenapa? Karena hatinya memang. Maka di sini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita lihat saja. Itu Ustaz kalau ngomong mikir orang dulu, jelekin orang dulu, berarti hati jelek tuh pasti. Satu saat itu Masya Allah Rasulullah terus kan gitu aja. Jadi kata orang, tapi kecuali ada tanda-tanda jam 2 malam ada orang lompat ke pagar. Kayaknya tahu. Ini kelebihan. Kan tanda-tandanya ada jam 2 malam lompat, intip-intip lagi. Kayaknya tahu aja lompat tahajud. Ini bukan pintu. Kenapa? Itu udah lewat dari apa? Kata saya kalau normal, assalamualaikum, ini udah gitu. Kan kalimat bahasa itu kecuali ada tanda-tanda. Kalau tidak, ya Rasulullah ya tetap dia bilang kenapa dia apa nggak kelihatan, nggak ada bukti. Jadi bapak, nahukum di bawah kita hukumin orang yang dohirnya, jangan hukumin yang apa batinnya. Nama saya pulang, bapak kamu nikahnya benar apa sama ngapain mikirin apa? Oh dia orang muslim selesai, nggak usah dipikirin. Jangan-jangan bapaknya zina, jangan-jangan hasilnya di luar zina, di luar nikah. Kalau begitu sebutnya kamu sama orang, dia lihat kok baik selesai, nggak usah mikirin apa kalimat-kalimat seperti itu. Nah ini tentunya yang diajarkan Nabi Muhammad. Gambarkan dia itu orang matinya di kampung Yahudi, nggak ada orang lain. Dan orang itu betul-betul datang bukan untuk niat jahat, tapi memang ini dibunuh 99% dibunuh. Tapi tetap mereka tidak akan selesai dan mereka tidak ada bukti selesai. Nah inilah yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena Nabi hatinya bersih, nggak langsung enggak. Nabi buktinya ada sumpah berani sudah selesai Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kalau kata orang praduga tak bersalah sudah ada dari Rasul dicontohkan sama Nabi Muhammad. Setiap orang itu tidak bersalah kecuali ada apa? Ada bukti kesalahannya jelas. Para ulama mengatakan sumpah dapat menjadi salah satu bukti. Ketika tidak ada bukti tapi berani bersumpah bisa jadi bukti. Makanya Nabi minta kamu pada buktikan berani sumpah tidak. Berarti sumpah dapat menjadi bukti. Tapi zaman dulu. Kalau zaman sekarang gimana kira-kira? Serap juga kalau sekarang ini. Karena nggak lihat dia bersumpah. Zaman Nabi, sumpahmu akan aku pegang. Karena Nabi tahu para sahabat apa? Jujur. Kalau yang bersumpah ini orang jujur jadi. Tapi yang model sekarang ngerti juga. Berani bersumpah pakai nama Allah. Wah kalau pakai nama Quran, ini Quran lagi subhanallah. Pakai ini yang model begini mah serem kadang-kadang. Kayaknya sumpah dapat menjadi salah satu bukti zaman sekarang perlu dikaji ulang. Kenapa? Siapa dulu yang bersumpah? Yang model-model dikasih 10.000 berani bersumpah banyak kan? 100.000 berani bersumpah. Oh, demi Allah 100.000. Ya Allah 100.000. Subhanallah. Dan model begini kan zaman dulu ya. Nabi bilang
sahabat sumpahnya jadi bukti. Kalau nggak ada, coba sumpah. Lihat sahabat bilang, kaifa nashhad walam kaifa nahlif walam nashhad walam nara. Bagaimana kami bersumpah ya Rasul, kami tidak menyaksikan dan kami tidak melihat. Karena Nabi tahu mereka tidak akan berani bersumpah kecuali betul-betul apa? Berarti boleh sumpah menjadi dalil bukti kalau kita tahu yang bersumpah ini betul-betul beriman dan bertakwa dan dia takut kalau tidak melihat untuk bersumpah, maka boleh bersumpah. Kalau kan tidak boleh. Memuliakan orang tua dengan dikedepankan diantaranya dalam berbicara. Apa boleh? Maka sebenarnya orang tua itu masak budakku tahu orang tua. Memang antri dia duluan cepat anak muda. Jangan tua duluan. Dalam apa-apa tuan-tuan, maaf kalau duduk silakan orang tua duduk di depan silakan. Itu memang di depan dalam sekarang. Kecuali di dalam tempat yang berbahaya. Dalam gelap, orang tua jangan orang tua belakangan. Jangan muda keluar dulu. Jangan sampai apa? Giliran aman, muda duluan. Giliran bahaya, tua duluan. Jangan dia dikasih apa? Tempat dikedepankan dalam artiannya berbahaya. Kejujuran para sahabat, tanggung jawab Rasul sebagai pemimpin keluar dari pemimpin dari dia sendiri keluar Rasulullah. Itu apa tanggung jawab seorang pemimpin. Dia merasa rugi, dia tak dirugikan untuk mengeluarkan. Itulah pemimpin. Pemimpin harus siap apa? Rugi. Kata para ulama, saking kaum akhiruhum, yang tukang ngasih minum paling belakangan. Pemimpin sakil kaum yang bukan ngasih minum kaum akhiruhum yang paling akhir. Pemimpin kalau ada makanan yang dipimpin dulu makan. Pemimpin belakangan. Jangan sampai pemimpin makan duluan yang paling ada. Dia siap mendahulukan apa? Kaum. Ini antum panitia di acara ini kasih makanan. Jangan panitia nyimpen duluan. Kalau beri untuk panitia dulu bagiin. Ada yang dapat sepuluh, dapat. Nah, panitia harus dapat hati dulu. Asik dulu. Makanya beri untuk konsumsi jangan kita bisa beresiko pada apa. Karena begitu saat kaum itu paling akhir untuk kaumnya. Jadi dia dulu begitu budaya Nabi Muhammad. Terus kalau bagiin itu air itu paling terakhir. Jadi dia bagian air kan dulu pakai itu ya orang Arab dia pakai dua. Dia paling akhir nggak tahu gelas dulunya ya. Dia udah apa duluan. Dia paling akhir. Begitulah seorang pemimpin harus paling pertama apa merasakan kesulitan dia harus paling sulit. Itu yang kan ini apa tanggung jawab pemimpin. Sumpah orang Muslim tidak dapat menjadi dalil atau bukti. Waktu dia bersumpah si 5 Yahudi tadi harus sumpah bagaimana kita ngambil Yahudi memang aslinya sumpahnya Yahudi, sumpahnya non Muslim tidak menjadi. Jadi jangan ada yang mengatakan saya berpegang saksi fulan itu bohong, itu orang Muslim bersumpah. Nah, jangan dipegang. Tidak boleh dipegang orang